Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Hisulai. Bab 1091 sampai bab 1100. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1091, terlalu sopan. Ren Xiaosu, yang berada di tepi gobi pada saat ini, hampir memasuki wilayah negara sihir. Menurut perhitungan Mek, ia dapat mencapai Yorkshire dengan bergerak lebih dari 100 km barat laut. Pada saat ini, ada pasir kuning dan kerikil di mana-mana, dan semak-semak pendek seperti jamur besar yang tumbuh di tanah. Ren Xiaosu dengan cepat mengejar kepergian musuh, dan pihak lain juga cukup berhati-hati, setelah bersembunyi dalam gelap dan tidak berhasil dalam serangan menyelinap. Ia memilih untuk mengungsi langsung. Ini membuat Ren Xiaosu tertarik, ternyata ada pemain dengan kualitas tempur yang tinggi di antara para penyihir, yang jauh lebih baik daripada Mego. Faktanya, organisasi penyihir yang kamu selalu bisa lawan dengan benteng 178 adalah semua domba. Pasti ada banyak buaya yang disembunyikan. Penyihir itu melarikan diri ke selatan dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang dibayangkan Ren Xiaosu. Seharusnya diberkati dengan sihir. Namun, tidak peduli seberapa cepat lawannya berjalan, ia hanyalah seorang penyihir. Perlahan, Ren Xiaosu telah melihat punggung orang lain. Saya melihat bahwa orang lain itu mengenakan setelan keras, dengan tali yang kuat di kakinya, baju kulit lembut di tubuh bagian atas, dan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya. Orang ini tidak terlihat seperti penyihir, melainkan seorang pembunuh. Tali pengikat pada kaki sangat bermanfaat, umumnya digunakan untuk mencegah varises dan pembengkakan pada ekstremitas bawah setelah perjalanan jauh. Dan juga dapat mencegah ular masuk ke celana dan gigitan nyamuk. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut, ada penyihir yang bertarung seperti itu di negara penyihir pendamping. Saya khawatir ini khusus untuk pekerjaan kotor untuk organisasi penyihir. Melihat Ren Xiaosu mengejarnya, tukang sihir itu mengeluarkan mata aslinya yang terselip di ikat pinggangnya lagi. Dalam sekejap, Ren Xiaosu tiba-tiba mengangkat dinding api setinggi 4 meter. Nyala api menyala dan suhu yang sangat tinggi menyebabkan semak-semak di sekitarnya terbakar dalam sekejap. Hanya saja ketika Ren Xiaosu datang ke kaki dinding api, tidak ada makna penghindaran, dan dia melompat langsung dari dinding api dan berjalan melewati. Penyihir itu melihat kembali ke tempat kejadian dan terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Apakah ini masih orang yang normal? Dia tidak melihat bocah ini menggunakan sihir. Bagaimana dia bisa menyeberangi tembok api dengan kekuatan fisik yang murni? Namun, hal semacam ini tampaknya terlalu sederhana untuk Ren Xiaosu. Penyihir itu diam-diam ngeri bahwa ia berencana menggunakan sihir untuk dengan cepat menyingkirkan Ren Xiaosu. Dalam pandangannya, remaja di belakang agak aneh, dan ia tidak perlu tinggal di sini untuk mati. Tunggu, ketika penyihir tempur melihat ke belakang lagi, dia melihat Ren Xiaosu bertanya-tanya di mana dia mengeluarkan mata hitam yang benar-benar terlihat. Hitam, mata nyata. Hati penyihir perang itu seperti badai, bagaimana mata hitam yang sebenarnya bisa muncul di tangan seorang remaja yang belum pernah melihatnya. Tepat ketika dia ingin melihat lagi untuk mengonfirmasi, dia mendengar Ren Xiaosu berteriak di belakangnya, "Selamat membuat uang. Selamat tahun baru. Semoga kamu bahagia. Hatiku dibuat. Semoga beruntung. Furu Donghai. Soubi Nanshan. Battle Wizard. Apakah ini terlalu sopan?" Mata menatap Ren Xiaosu meneriakkan serangkaian berkah dengan mulut terbakar, penyihir pertempuran itu bodoh di tempat. Dia jelas menyerang pihak lain, tetapi mengapa pihak lain tiba-tiba mulai memberkati dirinya sendiri? Tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan diberkati juga bingung. Jenis hantu apa itu Furu Donghai Soubi Nanshan? Apakah Anda baru belajar berbicara atau apa? Si penyihir berpikir, apakah ini berarti bahwa pihak lain menyatakan rekonsiliasi, tetapi sebenarnya pihak lain tidak ingin mati dengan dirinya sendiri.
Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian meneriakkan, saya juga berharap Anda bahagia. Begitu kata-kata itu jatuh, dia hanya merasa bahwa dia kosong di bawah kakinya, dan seluruh orang terjebak di pasir. Penyihir tempur tidak tahu apa-apa lagi, dan sebagainya. Ini sihir yang sebenarnya, tapi aku belum pernah mendengar mantra-mantra dari pihak lain. Tidak, berkah itu adalah mantra pihak lain. Jadi mengapa Anda menyanyikan mantra? Penyihir tempur bersumpah bahwa dia telah hidup 30 tahun dalam hidupnya, untuk pertama kalinya dia mendengar mantra yang begitu sopan. Beberapa orang bahkan dapat menggunakan bahasa Middle Earth untuk membaca mantra, dan beberapa orang mendapatkan mata hitam dari penglihatan yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, banyak pikiran kacau bergema di pikiran penyihir perang, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Sihir terbang di sekitar, sepertinya seseorang menyalakan kembang api, dan dia dengan cepat tenggelam jauh ke dalam pasir isap. Penyihir perang meremas mantranya dengan mata penglihatan benar di tangannya, dan tiba-tiba ada batu besar yang menonjol di bawah kakinya, yang mendorongnya keluar dari pasir. Batu pecah. Harus dikatakan bahwa ketahanan penyihir tempur itu cukup baik, ini digunakan olehnya untuk membunuh turbulensi musuh, yang sebenarnya mengimbangi kekuatan pasir apung. Namun, sebelum dia bahkan bisa bangun, penyihir tempur itu merasakan senjata dingin di lehernya. Pihak lain mengenakan topeng putih dan pisau hitam panjang di tangannya. Ren Xiaosu datang ke penyihir pertempuran sambil tersenyum, nama. Us, si penyihir menjawab dengan tenang. Apa yang kamu lakukan di sini, siapa dalang di balik layar? Ren Xiaosu bertanya lagi. Seseorang membayar untuk membunuh Mego. Aku menerima pekerjaan itu tanpa bertanya kepada majikannya, kata penyihir itu. Hah, apakah itu pembunuh dalam bentuk hadiah? Ren Xiaosu bertanya-tanya, bukankah organisasi penyihir memberi Anda misi? Aku bukan bagian dari organisasi sihir, kata Uspen dengan tenang. Kata-kata ini membuat Ren Xiaosu benar-benar terpana. Mungkinkah ada penyihir di luar organisasi penyihir? Setelah berpikir selama 2 detik, Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda memegang mata nyata bahwa organisasi penyihir belum pulih? Ya, jawab kami. Ren Xiaosu mengangguk. Ya, organisasi penyihir tidak pernah membiarkan penyihir akar rumput di luar organisasi mewarisi visi sejati, tetapi selama bertahun-tahun. Selalu ada beberapa ikan yang melewatkan jaring. Memikirkan hal ini, Lao Su memotong arteri karotis Us dengan pisau, membiarkan darahnya mengalir ke padang pasir Gobi. Pria ini telah melihat rahasia Ren Xiaosu dan tidak bisa menyimpannya. Terlebih lagi, Ren Xiaosu mengambil mata sipit dari tangan Uzbekistan dan mulai memainkan sempoa, kepada siapa mata sejati ini diberikan. Yang pertama pasti untuk P5092. Jenius yang memerintah ini sekarang adalah harta dari Cina Barat Laut. Dia harus menambahkan beberapa sarana pertahanan diri kepadanya. Sebenarnya, menurut rencana Ren Xiaosu, yang pertama harus diberikan kepada Yang Xiaojin. Tapi dia memikirkannya dan belum terlambat untuk membuat rencana ketika dia meraih 2 mata hitam lainnya dengan penglihatan nyata. Ren Xiaosu kembali ke Mego dan pihak mereka. Pada saat ini, Mego berlari ke arahnya dengan cemas, seolah-olah mendukungnya. Setelah melihat Ren Xiaosu, Meige buru-buru bertanya, bagaimana, bukankah kamu terluka? Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana dengan penyihir itu? Kata Mega penasaran. Maaf, aku tidak bisa menyusulnya dan melarikan diri dengannya, kata Ren Xiaosu dengan penyesalan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah terbunuh, yang akan mengungkapkan kekuatannya, dan dia tidak ingin menyerahkan visi sejati Us. Keluarlah. Mego meyakinkan, maaf, normal kalau kamu tidak bisa menyusul penyihir itu. Bahkan jika kamu mengejar, kamu lebih berbahaya. Bab 1092, Mata Sejati Kedua. Tepat sebelum tembakan tangan lawan dilepaskan, aku tahu kekuatan lawan jauh di atasku, kata Mega, jadi, bagus kalau kau tidak menyusulnya. Jangan jadi ceroboh lain kali kalau tidak, Anda akan kehilangan hidup Anda. Ren Xiaosu berkata dengan aneh, mengapa hanya melompat keluar dari penyihir dan menggunakan sihir, Anda semua tahu bahwa kekuatannya jauh di atas Anda. Apakah itu karena ada beberapa penyihir yang lebih lemah dari Anda? Mego.
Mego buruk bagi semua orang di tempat itu, tapi dia memikirkannya dengan hati-hati dan merasa inilah masalahnya. Tetapi untuk mengembalikan wajahnya sebagai penyihir, Mego masih menekankan. Anda mungkin belum pernah melihat kolom api paling dasar, tetapi saya telah melihatnya, suhunya jauh lebih rendah dari ini. Penyihir itu tidak menderita selama bertahun-tahun. Siu, tidak ada kekuatan sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melihat kostumnya? Ya, Ren Xiaosu mengangguk, tubuh bagian atas adalah pelindung kulit coklat, dan dia bahkan memiliki getaran di lengannya. Dia sangat mampu dan tidak terlihat seperti penyihir. Itu benar, Mego mengangguk dan berkata, ini adalah pemburu hadiah, bukan penyihir ortodoks. Pemburu hadiah ini sebenarnya sangat sensitif, biasanya melekat pada sayap keluarga sekuler penyihir hebat, dan berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Lelah bekerja, begitu hal-hal terungkap, mereka mengatakan bahwa visi mereka yang sebenarnya dicuri dan dicuri dari orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan organisasi sihir. Tentu saja, ada pemburu bayaran yang benar-benar terpinggirkan di masyarakat, dan mereka yang telah dicari oleh organisasi sihir. Mego melanjutkan, pemburu hadiah ini tidak sama dengan penyihir ortodoks. Penyihir ortodoks mengejar ilmu sihir tertinggi, dan mereka lebih berkomitmen untuk membunuh. Di satu sisi, karena mereka berdedikasi untuk membunuh, di sisi lain, mereka sulit untuk diikuti. Cara normal untuk mendapatkan peta meditasi sihir tingkat tinggi. Anda lihat pemburu bayaran ini sangat tipikal, peta meditasi kolom api relatif populer, sering terlihat di pasar gelap, dan metode pembunuhannya lebih efektif, pelepasan bola api adalah ada balistik. Tetapi teknik pilar api bisa meledak dalam sekejap, yang dianggap sebagai favorit para pemburu hadiah. Kekuatannya tidak terlalu bagus, aku tahu sedikit, Ren Xiaosu tertawa. Mei Ge berkata dengan sedih, apakah kamu harus merangsangku setiap hari? Bukankah aku terjebak di hatimu untuk membuatmu lebih kuat atau bagaimana? Batuk, tidak, Ren Xiaosu menghibur, apakah aku tidak mendesakmu untuk maju? Jika tidak, bagaimana kamu bisa mengambil kembali kekasihmu? Apakah kamu mengandalkan aku sendiri, tampaknya bekerja? Kamu akan mati jika kamu tidak membual, kata Mega, tak berdaya. Kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang pemburu hadiah. Mengapa kamu membantuku? Di mana kepercayaannya? Selain itu, Liu Ting dan Li Chengli juga berbisik, walaupun sekarang semua orang sudah saling kenal. Narsisme dan kepercayaan diri Ren Xiaosu yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka sedikit tidak nyaman. Namun, Ren Xiaosu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang ini, jika dia hanya berkata, aku telah membunuh pemburu hadiah. Lalu apa? Mei Ge harus segera berpikir, karena Anda memiliki kekuatan untuk membunuh pemburu hadiah ini, mengapa masih terikat oleh teknik pengikatan tanah? Segera setelah itu, semua orang akan menyimak channel Dongeng Donghua dan peduli dengan mata sebenarnya dari pemburu hadiah, Ren Xiaosu menyimpannya sendiri. Masih berputar. Siapa yang bisa menjamin bahwa Li Gongcheng dan Liu Ting benar-benar menganggap Ren Xiaosu sebagai teman? Ren Xiaosu belum pernah melihat koin terima kasih yang diberikan oleh Liu Ting, bahkan jika Liu Ting benar-benar berterima kasih padanya, orang akan berubah. Ren Xiaosu tidak perlu mempertaruhkan nyawanya pada orang-orang ini. Tidak ada yang tahu pada saat ini bahwa penyihir paling sopan dalam sejarah penyihir telah lahir, dan mereka yang menyaksikan adegan ini telah meninggal. Mego tidak terus beristirahat, tetapi mengambil Ren Xiaosu dan mereka segera bergegas pergi. Sekarang si pembunuh telah tiba, ia harus kembali ke Yorkshire sebelum pihak lain meluncurkan serangan berikutnya. Pihak lain memilih untuk melakukannya di sini, saya takut dia tidak ingin melakukannya di wilayah negara penyihir, setelah semua, jika penyihir dibunuh. Itu berarti seseorang ingin memprovokasi seluruh organisasi penyihir. Karena organisasi penyihir membandingkan diri mereka dengan dewa dan mempromosikan penyihir akar rumput sebagai anak-anak Allah, mereka harus mempertahankan otoritas ini. Dewa yang bisa dibunuh, apakah itu masih dewa? Oleh karena itu, ada aturan yang tak terucapkan di antara para penyihir. Bahkan jika beberapa hal dilakukan, mereka tidak bisa membiarkan masyarakat sekuler terlalu memperhatikan. Tak lama setelah beberapa orang pergi, seorang pria setengah baya diam-diam datang ke Ren Xiaosu di mana mereka sedang memperbaiki.
Dia pertama kali memeriksa situasi pertempuran, dan jejak pilar api yang dilepaskan oleh pemburu hadiah masih ada di sana. Segera setelah itu, dia mengikuti jejak kaki di gurun Gobi sampai ke selatan, dan semakin dia melihat, semakin dia kaget. Karena dia menemukan bahwa pemburu hadiah memilih untuk menggunakan teknik tembok api di jalur evakuasi. Yang berarti bahwa pihak lain menghadapi musuh yang lebih sulit dan ingin menggunakan teknik dinding api untuk menunda laju pengejaran pihak lain. Pria parubaya itu mengerutkan kening, yang tidak konsisten dengan informasi yang didapatnya. Sejujurnya, dia tidak berharap rencana ini gagal. Berpikir untuk maju ke sini, dia segera melihat situs perapal mantra yang mempesona. Ada perangkap tanah, angin mengikat, dan bahkan beberapa sihir yang tidak bisa dilihat sama sekali. Segera setelah itu dia melihat genangan darah di tanah, hampir ditutupi oleh pasir kuning yang diambil dari Gobi kapan saja. Dia dengan hati-hati menyapu pasir kuning di atas noda darah, dan kemudian melihat jejak tanah yang terperangkap, dia bisa mengenali bahwa seseorang telah jatuh ke dalamnya. Dan dia menggunakan batu yang meledak untuk membebaskan dirinya. Tampaknya ini adalah tempat di mana pemburu hadiah menemukan sesuatu yang tidak terduga. Pria parubaya itu berdiri perlahan dan menarik mata aslinya dari ikat pinggangnya untuk menyanyikan mantra. Pada saat berikutnya, Hai Dongqing terbang keluar dari mata aslinya dan ingin terbang ke barat laut. Tetapi sebelum Hai Dongqing terbang pergi, lapisan tanah tiba-tiba pecah, dan pria parubaya itu buru-buru ingin mundur untuk mengucapkan mantra, tetapi kemudian dia tahu bahwa itu sudah terlambat. Di pasir dan debu kuning yang terangkat, pisau hitam menerobos semua ini dengan kecepatan kilat, dan kemudian menembus hati sang penyihir. Su tua dengan topeng putih menempel pada penyihir setengah baya dengan pedang. Seolah-olah saling berpelukan, dia memutar pisau hitam di tangannya dan benar-benar menghancurkan semua vitalitas yang lain, dan kemudian perlahan-lahan penyihir itu terbaring di tanah. Ootsu mengambil pandangan mata yang benar dari pria parubaya itu, jari-jarinya mengepal erat, seolah-olah dia masih memiliki keterikatan dan keengganan yang besar pada batu ini setelah kematiannya. Ren Xiaosu mengendalikan Laosu untuk mengambil mata penglihatan sejati di tangannya dan melihat dengan hati-hati. Tampaknya tidak butuh banyak upaya untuk mendapatkan mata penglihatan sejati, hanya menunggu musuh mengirimnya. Dia mengendalikan Su yang lama untuk memasukkan mata asli ini ke dalam sakunya, dan kemudian memulai pekerjaan resmi menghancurkan orang mati. Ren Xiaosu menyimpan semua ini sebelumnya, hanya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menangkap sesuatu. Bab 1093, Misi Langit Barat Laut Daxing. Tepat ketika Mei Ge dan yang lainnya bergegas pergi, kedua domba itu tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, jubah katun dan linen asli Zhou Ge milik Mei Ge adalah kotor, dan lipatan pada pakaian itu tampak seperti kertas yang kusut dan tidak dilipat. Kedua murid domba itu bahkan lebih letih, dan kondisinya lebih buruk daripada Mego, karena mereka tidak akan memberkati diri mereka sendiri dengan sihir. Namun, Ren Xiaosu memiliki penampilan yang santai. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, itu seperti berjalan untuk mengejar jalan seperti itu, tetapi ia masih merasa cukup nyaman. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dia mendapatkan dua mata dari visi sejati. Baru saja memasuki negara penyihir, seseorang mengirim hadiah besar, yang membuat Ren Xiaosu merasa seperti pertanda baik, dan dia pasti akan bisa mendapatkan mata yang lebih nyata. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, oleh Xiao Mei, Anda mengatakan bahwa setelah memasuki Yorkshire, para pembunuh itu tidak akan berani menjadi sombong, kan? Ya, jawab Mei Ge tegas. Adapun nama Xiao Mei, mengingat fakta bahwa Ren Xiaosu menyelamatkan hidupnya, ia juga mengenalinya dengan memegang hidungnya. Ren Xiaosu merasa agak menyesal, alangkah baiknya jika dia bisa menggunakan Magordo untuk menangkap beberapa pemburu hadiah. Itu, bisakah kita istirahat di sini? Ren Xiaosu berkata, aku merasa kamu akan mati mendadak ketika berlari seperti ini. Mei Ge membeku sejenak, bagaimana saya bisa berhenti saat ini, dan melihat Yorkshire di depan. Liu Ting bertanya-tanya, Ren Xiaosu, Anda tidak akan menjadi respons internal seorang pemburu hadiah, karena Anda takut kita tidak bisa memasuki Yorkshire, jadi Anda ingin menunda itu. Ren Xiaosu menamparkan kepala Liu Ting dengan tampan, jika saya merespons secara internal, Anda akan mati.
Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melawan ketika Anda terjebak dalam pasir apung? Jika bukan karena saya untuk menarik Mego pergi, ia akan melakukannya. Terbakar menjadi abu. Itulah yang saya katakan, kata Liu Ting dengan kecewa, tapi Anda tiba-tiba membiarkan semua orang beristirahat. Tenang, bersamaku, bahkan jika pemburu hadiah datang, tidak ada cara untuk mendapatkanmu. Ren Xiaosu meyakinkan. Bawang hijau mana yang menurutmu, bisik Liu Ting pelan, kau bahkan tidak bisa mengalahkan Mego. Mei Ge berkata kepada Ren Xiaosu, ayolah, tidak perlu mengambil risiko ini. Oke, kata Ren Xiaosu tanpa akhir, dan dia hanya bisa menemukan peluang nanti. Oh, berapa level yang dimiliki mata sejati? 5 tingkat, kata Mego. Urutannya putih, oranye, merah, emas, hitam. Apa bedanya? Ren Xiaosu bertanya dengan ragu. Mata penglihatan benar disumbangkan oleh dua pemburu bayaran sekarang, yang pertama putih dan yang terakhir oranye. Jelas, pria parubaya yang tiba-tiba muncul kemudian untuk memeriksa adegan pertempuran memiliki tingkat yang lebih tinggi, dan harus menjadi peran komando tindakan. Namun, dalam pandangan Ren Xiaosu, ini juga harus menjadi angka marginal. Mego menjelaskan, saya belum menggunakan level mata sejati lainnya, jadi saya tidak tahu bedanya. Saya hanya mendengar bahwa semakin tinggi level mata sejati, semakin stabil mantra para penyihir, dan ada juga peningkatan efek tertentu. Dikatakan bahwa level tertinggi mata benar hitam, bahkan penyihir kecil yang belum berlatih, dapat berhasil mengucapkan mantra, yaitu, jika penyihir besar memegang mata hitam sejati. Setelah dia meneruskan ini kepada anak-anaknya, keturunannya dilahirkan untuk memenangkan garis start. Ternyata begitu, Ren Xiaosu mengangguk dan bisa mengucapkan mantranya dengan dirinya sendiri, berkat mata hitamnya yang asli. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit menyesal. Dia belum pernah berlatih 1000 mantra sebelumnya dan bisa melakukan hal yang sukses, membuatnya berpikir dia berbakat, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Namun, tampaknya mata dari penglihatan sejati yang telah saya raih sekarang tidak dapat diberikan kepada hal. 5092. Bagaimanapun, bagaimana misi Daxing Northwestly Heavenly ini menggunakan mata tingkat rendah dari penglihatan yang benar. Misalnya, level putih dan oranye ini, gunakan saja untuk Zhang Xiaoman. Tidak butuh waktu lama bagi Ren Xiaosu untuk secara bertahap muncul jalan tanah di bawah kaki mereka. Ini berarti bahwa sering ada mobil yang lewat. Dia mengamati bahwa bekas roda di jalan tanah tidak seperti mobil, tetapi mungkin kendaraan transportasi seperti gerobak sapi dan kereta kuda. Ini benar-benar membuat Ren Xiaosu bertanya-tanya tentang tingkat teknologi negara penyihir itu. Dia belum melihat orang asing, seperti korps ekspedisi, karena bencana adalah yang paling serius, sehingga sistem industri telah sepenuhnya mengalami kemunduran. Dan kerajaan sihir. Pakaian yang dikenakan oleh Mego semuanya terbuat dari kain katun dan linen yang buruk. Pemburu bayaran yang saya temui sebelumnya masih menggunakan quiver, bukankah itu senapan sniper? Ren Xiaosu bertanya pada Mei Ge, apakah negara sihir punya senjata? Tentu saja, kata Mego. Namun, kontrol senjata api sangat ketat, dan mereka semua berada di tangan tentara kerajaan. Tentu saja, senjata api kita tidak sebagus dunia tengah. Apa tingkat fisik dan kimia dari negara penyihir? Tanya Ren Xiaosu. Bahkan, untuk mengidentifikasi tingkat teknologi suatu peradaban, kita dapat secara kasar menilai dari tingkat kimia fisik. Mei Ge melirik Ren Xiaosu dan berkata, saya sarankan Anda tidak menyebutkan kata-kata ini ketika Anda berada di negara penyihir. Negara penyihir tidak memiliki chemistry, hanya alkimia. Tentu saja, saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal itu. Maka sains adalah musuh alami mereka, karena sains adalah musuh alami pseudo-teologi. Petik 2. Ren Xiaosu bermeditasi. Dalam bukunya, dia melihat seseorang yang mengatakan bahwa akhir sains adalah teologi. Tidak ada yang bisa membuktikan apakah kalimat ini benar atau tidak, dan Ren Xiaosu tidak bermaksud menghakiminya. Penyihir bukanlah dewa sejati, dewa-dewa mereka dapat ditentukan sendiri dan tidak dapat diuji, sehingga sains telah menjadi musuh alami terbesar mereka. Menurut pendapat Ren Xiaosu, tidak peduli seberapa kuat penyihir,
pistol dingin bisa mati jika seseorang kedinginan, sehingga kontrol senjata api di negara penyihir akan sangat ketat. Para penyihir tidak seperti makhluk luar biasa dari dunia tengah, beberapa makhluk luar biasa tidak terkena kentut, paling tidak mereka terjebak di otot mereka, misalnya. Ren Xiaosu dapat melakukannya sekarang. Tapi tubuh penyihir itu sangat rapuh, ini adalah kekurangan mereka. Karena itu, wajar bagi penyihir untuk tidak menginginkan sesuatu yang dapat membahayakan mereka dalam masyarakat sekuler. Tentu saja, Mego hanya penyihir kecil, dan apa yang dia katakan mungkin juga hanya kabar angin, belum tentu benar. Apa yang dipikirkan organisasi sihir, perlu bagi Ren Xiaosu untuk menjelajahinya sendiri. Pada saat ini, suara tapal kuda tiba-tiba datang di depan jalan tanah, dan Ren Xiaosu menarik Megara di belakangnya dan berkata, "Hati-hati." Mei Ge menatap punggung lurus Ren Xiaosu, dan ada sentuhan emosi di dalam hatinya. Bab 1094, Kekuatan Khusus. Suara sepatu kuda bergerak dari jauh ke dekat, dan Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan lebih dari selusin sosok muncul di depan jalan tanah, berderap. Kuda-kuda itu tampan, dan tendon serta otot semuanya terlihat sangat kokoh. Di antara kavaleri, ada orang yang memegang kuda yang tidak dimiliki. Orang-orang ini menyimak channel Dongeng Donghua dan mengenakan baju besi baja berat satu persatu. Ketika Ren Xiaosu melihat pandangan pertama, dia hampir siap untuk mengeluarkan pisau hitam itu. Namun, baju besi orang-orang ini adalah perak mengkilap, yang terlihat jauh lebih lembut daripada baju besi orang barbar dan lebih hias. Tentu saja, dalam pandangan Ren Xiaosu, baju besi orang-orang ini jauh kurang praktis dan kokoh daripada orang barbar. Mei Ge tersenyum dan menepuk pundak Ren Xiaosu, "Jangan gugup, ini adalah ksatria keluarga Li dan Liu. Bagaimana mereka tahu kita kembali?" Ren Xiaosu bertanya-tanya. "Menurut perjanjian, kita seharusnya kembali sebulan yang lalu. Mereka akan menyapa kita di tepi Gobi. Akibatnya, mereka telah tertunda selama sebulan karena pandangan mata yang sebenarnya. Mungkin mereka akan datang untuk memeriksa sesekali." "Yah," kata Ren Xiaosu, "kupikir itu untuk membunuh musuhmu." Pada saat ini, Li Gongcheng dan Liu Ting dengan gila mengangkat tangan mereka. Mata kedua domba itu merah, dan mereka sangat ingin kembali ke rumah. Dalam 2 tahun terakhir, mereka mengawasi domba dan makan rumput setiap hari, dan sekarang mereka dapat kembali ke kampung halaman untuk melihat para ksatria di rumah. Bagaimana mungkin mereka tidak antusias? Bagaimana kekuatan bertarung ksatria? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua veteran yang telah pensiun dari pasukan kerajaan, jelas Mego. Faktanya, keluarga kerajaan tidak mengizinkan bangsawan untuk memiliki pasukan pribadi. Kamu lihat bahwa senjata yang mereka bawa hanya pisau, tanpa tombak dan busur, dan mereka adalah senjata panjang di negara penyihir. Seperti busur dan anak panah, busur dan anak panah adalah senjata terlarang, dan warga sipil tidak diperbolehkan menyembunyikannya. Tunggu, aku berkata bahwa tidak mungkin ada pasukan pribadi, apa ini? Tanya Ren Xiaosu. Ketika larangan itu pertama kali dikeluarkan, kontrolnya sangat ketat, dan sekarang perlahan-lahan melonggarkan, Mego menjelaskan. Dan para veteran ini tidak memiliki mata pencaharian setelah pensiun, tetapi mereka mudah mengancam keamanan publik. Sehingga keluarga kerajaan perlahan-lahan secara diam-diam membiarkan bangsawan untuk sejumlah kecil. Rekrut beberapa tentara untuk merawat panti jompo. Tanpa senjata panas modern, bagaimana orang-orang ini dapat bersaing dengan organisasi sihir di belakang keluarga kerajaan? Ren Xiaosu dengan jijik berkata, organisasi sihir tidak memiliki arti untuk mengembangkan ilmu sama sekali, juga tidak takut bahwa barat laut akan kembali suatu hari nanti. Ketika barat laut berkembang dan tumbuh, para penyihir ini tetapi ayam lokal hanyalah seekor anjing. Petik 2. Mei Ge melirik Ren Xiaosu, kenapa? Aku masih memikirkan benteng 178. Kuncinya adalah bahwa tidak ada musuh asing telah menyerbu negara sihir selama 200 tahun. Ren Xiaosu juga berpikir bahwa tidak perlu berpikir semua dinasti itu cerdas. Setiap dinasti dalam sejarah Central Plains tidak terlalu panjang. Dinasti terpendek tidak sebagus kerajaan sihir. Secara historis, ada juga banyak hal seperti menutup negara, menjual tanah untuk kemuliaan, dan mengalahkan pejabat yang setia.
Jika ini tidak terjadi, tidak akan ada banyak dinasti. Dalam hal waktu, organisasi penyihir telah menikmati lebih dari 200 tahun, dan inilah saatnya untuk tidak memiliki semangat bertarung. Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa semakin dia tahu tentang negara sihir, semakin dia merasa bahwa negara sihir itu tidak lagi cocok sebagai saingan ke barat laut. Pada saat ini, lebih dari selusin ksatria telah tiba di depan semua orang, dan semua ksatria melompat keluar dari kuda. Pertama berlutut dengan satu lutut dengan tangan kanan di dada untuk memberi hormat kepada Mego. Setelah masing-masing memberi isyarat agar mereka bangun, talenta-talenta ini berpaling untuk melihat Li Chengli. Tuan, kami terlambat. Merobek mata Lili, ini belum terlambat. Liu Ting dengan penasaran berkata, bagaimana dengan keluarga Liu saya? Kami menginspeksi dengan mereka secara terpisah, jadi mereka seharusnya berada di tempat lain sekarang, kata Cavaliers. Tapi Anda bisa kembali ke Yorkshire bersama kami. Itu hal yang baik untuk didiskusikan. Liu Ting juga merasa lega, akhirnya rumah. Cavaliers memandang Mego, Tuan Mego, akankah kita pergi sekarang? Baiklah, berangkat, jawab Mego. Ren Xiaosu menemukan bahwa status penyihir ini memang tinggi. Prajurit pribadi keluarga ini harus menjaga penyihir sebelum mereka dapat mengurus tuan mereka. Segera setelah itu, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada 3 kuda cadangan yang dibawa oleh para ksatria ini, yang jelas disiapkan untuk Mei Ge, Liu Ting dan Li Chengli. Dan tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Juga, orang tidak tahu bahwa Mego tiba-tiba akan menculik orang dan kembali. Bagaimana kuda ini ditugaskan? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Para ksatria saling melirik, apakah kamu? Oh, aku pengikut Lord Mego, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mei Ge muntah, Anda tidak dipanggil Xiao Mei saat ini, bukan? Para ksatria saling memandang. Kapan Lord Mego datang dengan pro ekstra, tetapi Mego default bahwa mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya saja mereka tidak bisa naik kuda bersama dalam baju besi. Ren Xiaosu berkata kepada Li Gongcheng dan Liu Ting, itu domba, kalian berdua akan segera bersatu. Liu Ting mengangkat alisnya, kamu bisa membiarkan seorang ksatria berjalan kembali. Pro pengikut saya bahkan tidak berbicara kepada para pelayan, bukan? Ren Xiaosu bertanya, cepat, naik kuda. Jawaban tak habis-habisnya Li Gongcheng dan Liu Tingsheng, oke. Mei Ge dan Ren Xiaosu berkuda bersama di garis depan tim, dan ksatria di belakang berbisik kepada Li Gongli, Tuan, apa asal mula tindak lanjut pribadi Tuan Mei Ge? Liu Ting merendahkan suaranya dengan nada menghina, tidak ada asal-usulnya. Kami ditangkap dari 178 benteng, tapi dipilih oleh Master Mego dan diterima sebagai pengikut pribadi. Lalu apakah dia memiliki kemampuan khusus? Kepala kavaleri bertanya. Liu Ting tidak memiliki jalan napas yang baik, ini sangat membanggakan. Ksatria. Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu, ketika saya melihat para ksatria ini, saya ingat pertanyaan yang Anda tanyakan sebelumnya. Orang itu bernama Ren He, saya memang melihatnya di buku. Dalam buku-buku yang merekam kehidupan penyihir hebat. Petik 2. Apa yang dicatat? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya membaca buku sambil melompat, tetapi ada satu hal yang saya sangat terkesan, kata Mego. Awalnya, ada 3 mata hitam yang benar, dan 2 di antaranya dimiliki oleh penyihir. Properti itu, saya tidak tahu bagaimana yang terakhir jatuh ke tangan keluarga Tudor. Petik 2. Bukankah itu 2 mata hitam dengan penglihatan sejati, satu jatuh ke tangan keluarga Tudor, dan yang lainnya? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mei Ge menatap Ren Xiaosu, ksatria bumi tengah akan pergi. Ren Xiaosu membeku sejenak, pergi. Ya, itu diberikan satu sama lain sebagai hadiah. Mega bersikeras, tunggu, begitu, aku melihat mata hitam tak dikenal, yang diambil oleh ksatria dunia tengah. Bab 1095, Misi Istana Baru. Ingatan Mei Ge tidak sekuat ingatan Wang Yun. Jika bukan karena Ren Xiaosu yang menyebut ksatria dunia tengah ini, dia mungkin tidak akan mengingat detail biografi yang telah dia baca. Uji iklan tanda air, uji iklan tanda air. Sekarang Ren Xiaosu memiliki pengingat seperti itu, dia segera bereaksi,
mata hitam sejati yang dia rasakan mungkin adalah yang diambil oleh ksatria Middle Earth. Dengan cara ini, semuanya dijelaskan. Hanya saja Ren Xiaosu sedikit bingung, dan jelas bahwa Mei Ge telah mengambil mata hitamnya yang asli seperti yang diambil oleh Ren He. Tapi mata sebenarnya di dalam dirinya memang ditukar dari istana. Apa yang terjadi? Ren Xiaosu terperangkap dalam keraguan besar. Sebelum ini, pisau hitam dan penembak jitu hitam muncul, dan Ren Xiaosu tidak pernah memikirkan asal-usul mereka, jadi ketika mata hitam sejati muncul, Ren Xiaosu menerima begitu saja bahwa itu sama dengan pisau hitam dan penembak jitu hitam, sama seperti uap kereta juga merupakan produk. Tapi sekarang, ketika Mego tiba-tiba menyebutkan bahwa ksatria Middle Earth telah mengambil sepotong mata yang benar-benar hitam, Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari masalah yang sangat tidak biasa. Istana hanya memberinya satu mata yang benar-benar hitam. Bila hitam itu bergagang dua, dia dan Lao Su bergagang satu. Penembak jitu hitam adalah dua tembakan, ia dan Xiao Jin satu tembakan. Tapi satu-satunya hal adalah mata hitam itu luar biasa, tidak ada yang kedua. Jelas mereka semua adalah senjata yang tidak dikunci, jadi mengapa Anda benar-benar memiliki mata khusus? Jelaskan bahwa pemandangan sejati yang diberikan kepadanya oleh istana tidak sama dengan asal-usul Black Sword dan Black Sniper. Ren Xiaosu mengendarai kuda itu, dan kuda itu perlahan berjalan perlahan, dan dia tiba-tiba bertanya kepada istana dalam benaknya, apa perbedaan antara mata asli hitam dan pisau hitam ini? Istana tidak menjawab. Ren Xiaosu bertanya lagi, bisakah Anda memberitahu saya asal mula mata hitam sejati? Tidak ada izin untuk memberitahukannya. Setelah menarik napas panjang, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apa hubungan saya dengan ksatria, Ren He? Namun, alih-alih menjawab pertanyaannya secara langsung, istana tiba-tiba mengeluarkan misi, tugas, buka misi sampingan baru, temukan petunjuk yang berhubungan dengan Ren He di negara sihir, 1/4. Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu, tetapi istana belum melepaskan misi untuk waktu yang lama. Bahkan, sejak ia menjadi lebih kuat, frekuensi misi yang dikeluarkan oleh istana menjadi semakin rendah. Kembali ke misi itu sendiri, melihat misi yang diberikan oleh istana berarti bahwa dia telah menemukan petunjuk yang relevan, hubungan antara Ren He dan penyihir. Dan Ren dia pernah mengambil mata yang nyata. Yah, dia masih perlu menemukan 3 petunjuk yang tersisa. Apa hadiah tugasnya? Ren Xiaosu bertanya dengan tenang. Tidak ada izin untuk memberitahu. Ayo, Ren Xiaosu sekarang telah memutuskan bahwa dia memang terkait dengan ksatria Ren He. Jika tidak, mengapa istana tiba-tiba melepaskan misi seperti itu? Namun, Ren He sudah menjadi tokoh legendaris sebelum bencana. Hubungan apa yang akan dia miliki dengan pihak lain? Ren Xiaosu memiliki dugaan dalam benaknya, tapi dia agak sulit dipercaya untuk sementara waktu. Mego segera bertanya, ada apa? Tidak nyaman. Tidak apa-apa, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, ya, apakah itu biografi penyihir hebat di menara penyihirmu? Ya, Mego mengangguk, ada apa, kau mau melihatnya? Aku akan menemukannya untukmu besok. Hari ini, kata Ren Xiaosu, aku ingin sekali menonton. Apakah kamu terburu-buru? Mei Ge bertanya-tanya. Ya, karena dia adalah seorang Earth Middleman. Kamu juga mengatakan bahwa kamu pernah merasakan mata yang benar-benar hitam. Maka aku mungkin bisa melacak beberapa petunjuk dan menemukan mata yang benar-benar hitam. Mego bersemangat ketika mendengar ini, benarkah? Sungguh, Ren Xiaosu menjentikkan penyihir kecil ini yang tidak terlibat di dunia. Dia benar-benar tidak berkedip. Jika aku bisa menemukan petunjuk, aku bahkan bisa kembali ke dunia tengah untuk menemukan mata sejati ini. Dan aku akan memberikannya kepadaku Anda benar-benar dapat menyelamatkan cinta. Mega sangat bersemangat, terima kasih banyak. Terima kasih, koin dari Mego, +2. Ren Xiaosu menghancurkan mulutnya, dia memikirkan koin terima kasih Mego ini, dan itu sedikit curang, membuatnya sedikit tak tertahankan. Pada saat ini, Mego tiba-tiba menghela nafas lagi, namun, jika Anda dapat menemukannya, gunakan sendiri. Lagi pula, Anda tidak memiliki mata penglihatan sejati. Meskipun saya juga ingin memiliki mata hitam penglihatan yang benar, itulah yang Anda temukan dari. Petik 2.
Ren Xiaosu kaget di tempat. Apakah ini sebabnya Mego sengaja mengatakan bahwa dia ingin bergerak sendiri? Sekelompok orang bergegas mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menuju Yorkshire. Dari pagi hingga malam, tumbuh-tumbuhan hijau perlahan-lahan muncul di tepi jalan, dan kemudian semua orang bahkan mulai melihat tanah pertanian. Dan orang-orang Yorkshire bercocok tanam di tanah pertanian. Tidak jauh dari sana, ladang jagung yang tinggi telah melengkung dan terlihat sangat menyenangkan. Melihat para ksatria, orang-orang Yorkshire bergegas ke pinggir jalan dan menekankan tangan kanan mereka ke hati mereka dan membungkuk untuk memberi hormat. Seseorang memandang Mego dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Beranikah kamu bertanya pada penyihir Tuan Mego?" Mego mengangguk, "Ini aku." "Ya Tuhan Mego," kata warga negara 40 tahun itu dengan wajah pahit. "Kami tidak berharap Anda kembali tiba-tiba, pajak yang semula harus dibayarkan ke menara penyihir. Kami belum siap untuk memperbaikinya." Mei Ge membeku sejenak, "Apa yang terjadi? Panen tahun lalu tidak baik, dan kami telah menyiapkan biji-bijian yang akan kami bayarkan untuk Anda gunakan untuk mengatasi kelaparan tahun ini," bawahan itu menjelaskan. "Tolong minta Tuan Mego untuk memaafkan kami selama setengah tahun. Tanaman ini tumbuh dengan baik tahun ini. Semua pajak akan dikenakan pada saat itu. Kami mendengar bahwa daerah Prancis sebelah, karena seseorang tidak dapat membayar pajak, dieksekusi oleh penyihir, tetapi Anda memiliki reputasi yang baik di Yorkshire. Dan kami ingin memohon kepada Anda." Mei Ge menghela nafas dan melambaikan tangannya, "Oke, aku akan mempertimbangkannya." Setelah mendengar ini, orang-orang Yorkshire yang berdiri di dekat lahan pertanian berlutut bersama, "Terima kasih, Tuan Mego." Salah satu dari mereka bahkan berlutut ke depan dan ingin datang ke kuda Mego dan mencium sepatu bot Mego. Mego buru-buru berkata, "Jangan lakukan ini, bangun." Di sisi lain, Ren Xiaosu berpikir dalam-dalam, ternyata negara penyihir itu, seperti kubu pertahanan, juga menderita cuaca buruk dan menyebabkan kelaparan. Hanya saja penyihir sebelah membunuh orang secara langsung, yang terdengar terlalu brutal. Ren Xiaosu berkata, "Orang-orang ini tidak berbohong kepada Anda, mereka setipis kayu, menunjukkan bahwa semua glikogen dan lemak dalam tubuh dibiarkan, yang disebabkan oleh kelaparan jangka panjang." Sejujurnya, Ren Xiaosu memandangi orang-orang Yorkshire ini dengan rambut hitam, mata hitam dan kulit kuning, seperti melihat para pengungsi Zhou. Dan hampir mengatakan bahwa dia akan membawa semua orang ke barat laut. Anda tahu bahwa dia berencana untuk membawa lebih banyak pengungsi Central Plains ke barat laut Daxing, tetapi dia hanya dihentikan oleh pasukan Wang. Sekarang, dia merasa bahwa dia mungkin tahu di mana harus mengisi kesenjangan populasi yang tersisa. Paket Daxing Northwest 3.0 telah diperkaya. Bab 1096, Kota Penyihir. "Berapa populasi negara sihir itu?" Ren Xiaosu bertanya pada Mei Ge. "Mega malu, jika Anda ingin bertanya tentang penyihir itu, saya masih bisa menjawab Anda, tetapi jika Anda bertanya kepada saya tidak akan bisa menjawab." "Kamu penyihir tidak memiliki dasar," kata Ren Xiaosu. "Aku penyihir yang peduli tentang ini," balas Mego. "Bukan hanya aku yang penyihir. Semua penyihir seperti ini. Hanya masalah bagi keluarga kerajaan untuk menangani hal-hal dalam masyarakat sekuler. Kita hanya perlu duduk dan menikmati kesuksesan." Ren Xiaosu menghela nafas dalam hatinya, mungkin pemikiran seperti inilah yang menyebabkan negara sihir secara bertahap ditinggalkan oleh benteng. Apa arti surga sihir tanpa dasar, dan Anda bukan dewa sejati? Anda juga membutuhkan fondasi yang kuat untuk kehidupan masyarakat untuk mendukung piramida Anda. Namun, Ren Xiaosu memberitahu Mei Ge manis putih konyol ini bahwa ini tidak berguna. Dia berbalik untuk melihat Cavaliers, "Berapa banyak orang di Yorkshire?" Cavaliers dengan rendah hati menjawab, "Kembali ke orang tua Anda, ada sekitar 900.000, ini adalah statistik tahun sebelumnya." "Apakah kamu pernah begitu sengsara?" tanya Ren Xiaosu. "Hampir semua ini," jawab sang kapten, "tetapi Yorkshire hanya sebuah daerah yang relatif kecil di kerajaan, dengan populasi kecil dan nyaris tidak mendukungnya." Xiaosu yang berikutnya akan merasa lega. Dia tidak peduli berapa banyak orang di seluruh negeri penyihir itu. Menculik orang-orang Yorkshire cukup untuk berkembang di barat laut. Tentu saja, ia dapat menculik lebih banyak,
tetapi seperti yang dikatakan Wang Yuemin, populasi yang ditampung oleh setiap penghalang terbatas, dan tidak perlu mengejar jumlah itu secara membabi buta. Lambat laun, Ren Xiaosu bisa melihat kota-kota di kejauhan. Tidak seperti Central Plains, Ren Xiaosu melihat ke bawah dari lereng bukit dan menemukan bahwa rumah-rumah di kota ini hanya setinggi 4 lantai. Hanya katedral di pusat kota yang lebih tinggi, diikuti oleh menara, yang relatif megah membangun. Berbicara tentang menara, sebenarnya, dasar menara tidak jauh berbeda dari gereja. Jika Ren Xiaosu dijelaskan, itu mungkin lebih seperti kastil tua yang terlihat dalam sebuah buku. Tempat ini penuh dengan gaya eksotis, biarkan Ren Xiaosu tanpa sadar merasa bahwa sebenarnya, gaya kota ini cukup cantik. Tapi dia juga sangat jelas bahwa kota ini juga mewakili teknologi konstruksi terbelakang dan daya dukung penduduk miskin. Ren Xiaosu meragukan apakah kota negara sihir memiliki sistem pembuangan air bawah tanah yang lengkap dan sistem air yang mengalir. Jika tidak, itu berarti bahwa ketika dia dekat, kemungkinan akan dipenuhi dengan bau ini. Bagaimana cara mengatasi air biasa di kota? Ren Xiaosu bertanya. Mei Ge dengan bangga mengatakan, Anda mengajukan pertanyaan yang saya lebih khawatirkan. Setelah saya datang ke Yorktown, saya menggunakan pajak tahun pertama untuk mengebor 180 sumur bagi penduduk kota untuk memecahkan masalah air yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Ren Xiaosu menatap Mego tertegun, dan dia bilang kau punya sesuatu yang bisa dibanggakan, saudara. Perbedaan antara bermain 180 sumur dan barat laut Daxing sebelum Ren Xiaosu terlalu jauh. Negara sihir mungkin sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan dunia luar, atau organisasi sihir enggan menghubungi mereka, jadi orang-orang ini tidak tahu apa yang telah terjadi di tempat lain. Sekarang pikirkan tentang itu. Sebelum Benteng 178 menggunakan kerajaan sihir sebagai musuh utama, itu murni karena satu sisi memiliki kekuatan gaib dan yang lainnya tidak. Oleh karena itu, Benteng 178 menderita banyak kerugian, termasuk pada waktu paling awal, Benteng 178 tidak memiliki landasan militer yang kuat. Tapi sekarang lihat negara penyihir ini. Jika Anda menyingkirkan penyihir itu di tempat ini, tidak ada. Pada saat ini, Mego menunjuk ke katedral di pusat kota dan berkata, ada gereja mata sejati. Semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan sebagai orang percaya harus pergi ke sana untuk beribadah setiap akhir pekan, dan bangunan megah lainnya di sebelahnya. Ini menara penyihir saya, bagaimana dengan itu, apakah spektakuler? Petik 2. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, saya tidak ingin mengganggu Anda, saya tidak ingin marah dengan Anda, tetapi Anda tidak dapat terus pamer. Saya bertanya, apakah Anda belum pernah melihat Benteng 178? Anda tidak bisa dekat dengan yang megah. Mego tercekik untuk sementara waktu, itu adalah benteng pertahanan, disinilah aku tinggal, mungkinkah itu sama? Ayo cepat, aku sedang terburu-buru membaca, desak Ren Xiaosu. Setelah berbicara, dia mencubit perut kuda itu, mendesak kuda itu untuk bergerak cepat, dan Mego, yang jatuh di belakang, tampak tak berdaya, tetapi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Hingga taraf tertentu, Mei Ge benar-benar memperlakukan Ren Xiaosu sebagai teman. Hanya saja ksatria keluarga Li di belakang saling memandang, dan mereka melihat penyihir untuk pertama kalinya berani berbicara dengan penyihir seperti ini. Para ksatria memandang Li Chengli dengan ekspresi bingung, Tuan, bagaimana dia berbicara dengan Tuan Mego seperti ini? Li Gongcheng tanpa ekspresi dan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya berharap bahwa Ren Xiaosu tidak akan berbicara pada dirinya sendiri terlebih dahulu, kalau tidak, dia akan kehilangan muka di depan ksatria. Namun, apa yang sebenarnya dipikirkan dunia, saya melihat Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik dan berteriak kepadanya, domba, apa yang kalian lakukan, teruskan. Ksatria. Mata Li Gongcheng dan Liu Ting terus berkedut, dan mereka merasa sudah waktunya untuk berbicara dengan Ren Xiaosu, selama pihak lain tidak memanggil mereka domba, biarkan mereka membayarnya. Kelompok itu memasuki kota perlahan-lahan, dan baru pada saat itulah Mego lega sepenuhnya, karena orang yang ingin membunuhnya takut untuk memulai. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu menatap kerumunan dan tiba-tiba berkata, hati-hati, ada karakter yang mencurigakan. Begitu Mek tertegun, dia pergi,
dan semua orang di pinggir jalan berlutut untuk memberi hormat kepadanya, dan tidak ada yang aneh. Jangan melihat-lihat, bisik Ren Xiaosu, hati-hati saat bermain rumput dan mengejutkan ular. Kota-kota Yorkshire bahkan tidak memiliki tembok, dan tampaknya perang invasi alien tidak memiliki konsep sama sekali. Ketika mereka masuk ke sini, Ren Xiaosu menemukan bahwa meskipun orang-orang menundukkan kepala untuk memberi hormat satu persatu, mata satu orang tertuju pada Mego. Ren Xiaosu tidak ingin menembak di depan umum, tetapi dia tidak ingin mengejutkan pihak lain. Jika dia benar-benar terkejut, bagaimana dia bisa memetik penglihatan aslinya? Meskipun Megor tidak menemukan apa-apa, dia masih duduk tegak di atas kuda itu. Jika dia tidak waspada pada Ren Xiaosu, dia sudah mati dalam operasi kolom api, jadi Mei Ge mempercayai penilaian Xiaoju. Hanya saja dia tidak mengerti, apakah pihak lain ingin melakukan sesuatu di kota. Mego berbisik pelan, yang mana yang bermasalah? Kau bisa memberitahuku bahwa aku langsung memerintahkan para ksatria untuk menangkapnya, dan aku memiliki kekuatan untuk memerintahkan semua orang di Yorkshire. Jangan bicara, pihak lain diam-diam telah pergi, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya. Jika saya membunuh seorang pemburu hadiah di depan umum dan mengambil mata aslinya, bagaimana organisasi sihir memperlakukan saya? Tentu saja, aku mengambil kembali mata penglihatan yang sebenarnya dari tanganmu, kata Mego, jangan melawan ide ini. Kamu tidak bisa mengalahkan pemburu hadiah, bahkan jika aku tidak bisa melawannya. Bab 1097, Penyihir Russell. Setengah dari jalan-jalan di kota ini masih berupa jalan tanah. Ren Xiaosu dapat membayangkan betapa berlumpurnya jalan itu jika hujan. Tidak ada sistem pembuangan air limbah di kota ini. Ren Xiaosu duduk di sana dan bahkan melihat beberapa orang berjalan di luar kota dengan mengambil kotoran mereka, dan mereka bisa mencium bau busuk dari jarak jauh. Rambut orang disisir rapi, tetapi sangat berminyak. Ren Xiaosu mungkin mengerti bahwa meskipun Mek telah menggunakan tahun pertama untuk memungut 180 sumber daya air kota ini masih kurang. Di kota pasar tahun itu, ia dan Xiao Liu Yuan juga berada dalam situasi ini. Orang-orang yang berlutut di kedua sisi jalan menyambut kembalinya guru penyihir. Bagi mereka, penyihir itu adalah dewa dan orang paling suci di kerajaan ini. Dari sudut pandang pakaian, ini juga sangat berbeda dari Middle Earth. Wanita pada dasarnya mengenakan rok kue, dan tali terbuka pada garis leher dan ujung lengan, dan pinggang ramping terbungkus pinggang. Pria relatif biasa, kebanyakan dari mereka mengenakan kemeja lusuh, terbungkus rompi pendek. Aku tidak memakainya sebelumnya, dan gaya retro telah populer sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, Mei Ge menjelaskan kepada Ren Xiaosu sambil tersenyum. Bagaimana, apakah itu sedikit berbeda dari bentengmu? Ini benar-benar sangat berbeda, Ren Xiaosu mengangguk. Para ksatria mengirim Mego ke menara penyihir dengan hormat dan kemudian dievakuasi, namun, Mego khawatir ada pemburu hadiah untuk membunuh. Dan hanya memerintahkan kedua ksatria untuk menjaga di luar menara penyihir. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Li Chengli bahwa setelah para ksatria mengirimnya dan Liu Ting kembali ke keluarga mereka harus membiarkan keluarga Li mengirim beberapa orang lagi. Ren Xiaosu sedikit tidak berdaya berkenaan dengan langkah-langkah keamanan seperti itu. Saya takut pemburu hadiah tidak memiliki keberanian untuk datang ke menara penyihir untuk membunuh Mego. Dan dia mungkin harus bekerja keras untuk menarik pihak lain keluar. Namun, ada satu yang mengatakan bahwa Ren Xiaosu menghargai ketakutan Mei Ge akan kematian. Ketakutan akan kematian sama sekali tidak memalukan, seseorang hanya memiliki satu kehidupan, dan itu adalah yang paling bodoh untuk mati untuk sesuatu yang tidak layak. Entah bagaimana, Ren Xiaosu ingin menculik Mek ke Daxing Northwest. Berjalan ke menara penyihir, Xiaosu yang asli berpikir bahwa Mei Ge belum kembali selama 2 tahun, dan itu harus ditutupi dengan debu. Tetapi setelah dia masuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari 20 wanita paruh baya di menara penyihir membersihkan lantai dan membersihkan. Itu benar-benar meremehkan kekuatanmu di Yorkshire, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Mega berkata sambil tersenyum, masih banyak hal yang Anda anggap remeh. Sejujurnya, tidak heran kalau Ren Xiaosu meremehkan Mego, lagi pula Mego, sebagai penyihir, membutuhkan 2 pelayan untuk menyelidiki, bahkan tanpa pelayan yang baik.
dan kemudian kembali ke jalan karena merasa malu. Ren Xiaosu benar-benar sulit untuk menghubungkan orang semacam ini dengan orang-orang besar, sehingga Ren Xiaosu bahkan meremehkan seluruh organisasi sihir. Selalu merasa bahwa status penyihir pihak lain tidak begitu tinggi. Dan penyihir ini kaya dan luar biasa, dan banyak dekorasi dihiasi dengan emas. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa tidak membawa beberapa pengikut dan prajurit ke benteng 178? Mei Ge menghela nafas, pergi ke sana menderita. Anda lihat kerja keras orang-orang ini hanya untuk menyimak channel Dongeng Donghua dan gaji, bagaimana saya bisa membawa mereka ke tempat berbahaya perbatasan? Jika bertemu dengan pasukan dari 178 benteng, saya tidak bisa menjaga mereka sama sekali dengan kemampuan saya. Ren Xiaosu menghela nafas, benar-benar bodoh dan manis. Ketika benteng 178 diserang, setiap orang akan secara tidak sadar melakukan kejahatan terhadap semua orang di negara sihir, yang merupakan sifat manusia. Sama seperti Ren Xiaosu ketika dia pertama kali menghadapi pasukan ekspedisi, dia juga jahat musuh di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya akan ada orang baik dan orang jahat di mana-mana. Megor tidak diragukan lagi adalah tipikal orang baik di negara sihir, dan pasukan ekspedisi pergi ke selatan karena kerusakan lingkungan utara dan jubah hitam. Ini bukan karena Ren Xiaosu mengusir para penyihir dan orang barbar. Dia benar-benar ingin bertarung lagi, bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain adalah orang baik, dia masih akan membuka cincin pembunuhan, dan pasukan ekspedisi akan datang lagi 100 kali. Seorang wanita parubaya datang ke Mego dengan rok berbulu halus dan tersenyum, Tuan Mae, kamu bisa dianggap kembali. Aku akan membiarkan pelayan menyiapkan makan malam untukmu. Ren Xiaosu saling memandang. Kepala pelayan, ini bukan aborigin menengah. Si pirang penuh dengan eksotisme, tetapi dia masih berbicara bahasa Cina. Ini membuatnya sedikit salah tempat. Dia selalu merasa bahwa dunia ini sedikit tidak nyata. Pada saat ini Mega berkata, oke, siapkan makan malam secepat mungkin. Apakah air panas sudah siap? Aku akan mandi dulu. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, selalu siapkan, apa yang ingin kamu makan di malam hari. Mei Ge memikirkannya dan berkata, daging babi yuksiang, tahu mapo, daging babi yang dimasak 2 kali, kol asam dan panas. Ren Xiaosu. Ada apa dengan ini? Bukankah penyihir makan sesuatu yang berbeda? Bagaimana rasa negara penyihir ini dapat berasimilasi dengan Middle Earth? Mei Ge memandang Ren Xiaosu, aku khawatir aku harus menunggu untuk makan malam sebentar, atau haruskah kita mandi dulu? Ren Xiaosu segera mengerutkan kening, jika Anda membuatnya jelas, saya akan memukul seseorang jika Anda mengatakan itu lagi. Jangan pikirkan itu, Mego tidak bernapas, hanya ada 8 kamar mandi Huan di menara penyihir. Aku tidak mengatakan aku akan tinggal di kamar mandi yang sama denganmu. Aku tidak akan mencucinya dulu, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kamu pertama kali mengetahui buku yang kita bicarakan sebelumnya. Aku ingin melihat buku itu. Oke, ikuti kamu. Mego mengangkat bahu dan meminta pelayan untuk mengambil buku tebal dari rak buku tinggi. Dia menepuk debu mengambang di atas dan berkata, ini buku, penyihir. Yang diterbitkan 80 tahun yang lalu, tidak dapat menemukan buku ini sekarang. Apa nama penyihir itu? Tanya Ren Xiaosu. Tuan Russell. Oke, Ren Xiaosu dengan santai menemukan kursi dan mulai mencari petunjuk di buku. Seorang pelayan menyeret roknya dan berjalan ke arahnya untuk menyajikan teh dan makanan ringan. Beberapa orang bahkan bertanya kepadanya apakah dia perlu memijat leher dan bahunya. Tehnya adalah teh hitam, dan hidangan penutupnya sedikit renyah. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangisnya, tetapi penyihir itu akan benar-benar menikmatinya. Ren Xiaosu, sebagai pengikut pribadi Mego, sekarang menjadi orang dengan peringkat tertinggi di menara penyihir kecuali Mego. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan menolak, tidak, biarkan saya membaca buku itu dengan tenang. Ren Xiaosu tidak berpura-pura, dia benar-benar ingin membaca. Sekarang, keingintahuan tertentu dalam hatinya mendorongnya untuk menemukan semua berita tentang ksatria Middle Earth Ren He. Dia selalu merasa bahwa ketika semua teka-teki diselesaikan, banyak keraguan dalam pikirannya juga akan hilang.
Ren Xiaosu mencari direktori dan menemukan bahwa penyihir pertama yang tercatat dalam sejarah penyihir adalah Russell. Bab 1098, Autis. Halaman buku yang kekuning-kuningan berisi biografi tokoh-tokoh Russell. Russell, lahir tahun 1981, adalah salah satu penyihir terhebat di masanya. Dia berkomitmen untuk pengembangan organisasi penyihir, mengadvokasi penyerapan warga sipil dan orang asing untuk menjadi penyihir baru, dan memperkenalkan darah segar ke warisan penyihir. Di tengah bencana, ia pernah memimpin organisasi penyihir dan warga sipil untuk menemukan tanah suci baru untuk beristirahat dan memulihkan diri pada saat itu. Russell adalah objek penghormatan dan cinta bagi semua orang. Namun, Russell tidak hanya penyihir hebat, tetapi juga salah satu penyihir paling kuat dalam sejarah penyihir. Dia menggunakan mata hitam sejati, dan merupakan salah satu penjaga mata hitam sejati. Dia berspesialisasi dalam meteorit yang jatuh bintang selama sisa hidupnya, dengan semangat menahan api dan naga api. Karakter biografi Russell memiliki lebih dari 1000 kata. Ren Xiaosu melihatnya sejak lama dan menyadari bahwa produk ini sangat kuat, bahkan penulis buku ini adalah penggemar produk ini. Namun, konsep toleransi dan penyertaan yang dijunjung pihak lain tidak sejalan dengan strategi organisasi penyihir saat ini, sehingga garis besar ilmu sihir hanya akan mengalami 7 pengurangan. Sehingga bahkan tanda tangan penulis tidak dapat dilihat sekarang. Buku berusia 80 tahun di depan saya dianggap sebagai penyintas catatan Russell. Ren Xiaosu dengan cepat melihat karakter Russell, tetapi bagian sebelumnya berbicara tentang apa yang dilakukan produk ini. Misalnya, Russell muda adalah orang yang ceria dan bersemangat, bagaimana membantu teman sekelas, bagaimana mengatur penyihir muda, bagaimana mengatur asosiasi sihir baru. Dapat dilihat bahwa Russell ini adalah komunikator yang sangat baik. Pada saat itu, ia harus aktif dalam lingkaran sihir sepanjang tahun. Buku itu menulis, Russell memiliki bakat paling luar biasa dalam sejarah penyihir, sehingga sejumlah besar penyihir muda berkumpul di sampingnya, dan ia digunakan sebagai contoh dari kemajuannya sendiri. Dengan munculnya era baru, Russell tidak tahan dengan feodalisme dan konservatisme dari asosiasi sihir di era lama, dan mulai mengumpulkan kekuatan di sekelilingnya untuk mencari perubahan. Asosiasi penyihir zaman dahulu percaya bahwa penyihir harus lebih memperhatikan melindungi garis keturunan darah murni dan melindungi rahasia mata sejati agar tidak terungkap. Lembaga penyihir zaman dulu bersikeras bahwa mata sejati adalah nasib penyihir, dan seharusnya tidak ada orang luar datang untuk campur tangan. Ini kemungkinan akan menyebabkan hilangnya visi sejati. Petik 2. Namun, Russell percaya bahwa jika komunitas penyihir ingin diakui oleh dunia, maka ia harus mematuhi usul inklusif bahwa semakin banyak orang menjadi penyihir dan memengaruhi dunia, sehingga penyihir dapat berdiri di depan dunia. Kelompok-kelompok kepentingan dari era lama bertabrakan dengan para penyihir muda di era baru. Sejumlah besar penyihir muda tidak ragu untuk bertarung melawan keluarga mereka sendiri, tetapi juga mengikuti jejak Russell. Russell saat ini memiliki pesona pribadi yang kuat dan memiliki banyak pengikut. Namun, berkenaan dengan karakter Russell, ia tiba-tiba berubah secara dramatis di usia parubaya. Penulis The Wizarding Record mengatakan, pada usia 47, Russell tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua asosiasi penyihir, dan tiba-tiba semua orang tidak siap. Temannya Tingen setelah menulis berkali-kali untuk membujuknya, berharap bahwa Russell akan terus memimpin asosiasi sihir yang baru. Namun, Russell tidak pernah setuju untuk kembali, tetapi duduk dan memutuskan untuk mempelajari mantra nosing. Petik 2. The Sorcerer's Chronicles menulis di sini dan tidak menyebutkan mengapa Russell mengalami perubahan seperti itu. Dan Ren Xiaosu mengangguk ketika melihat ini, dan itu cocok dengan nomornya. Dari titik ini saja, dapat dipastikan bahwa Russell memang penulis dari Master of Witchcraft. Adapun mengapa kepribadian pihak lain tiba-tiba berubah, Ren Xiaosu serius curiga bahwa dia memiliki autisme langsung ke Russell. Ren Xiaosu berkata, dia juga agak kejam. Sebenarnya, dia bisa memberikan bakat sosial yang optimis dan ceria untuk bakat penelitian yang membosankan. Namun, sangat disayangkan melihat garis besar sihir, Anda dapat menemukan bahwa bahkan Russell belum mempelajari metode pemeran tanpa nyanyian, bahkan jika ia telah belajar untuk waktu yang lama.
Bahkan jika ia memiliki mata hitam di tangannya. Tetapi buku ini tidak berbicara tentang dua mata hitam dengan penglihatan yang nyata. Ren Xiaosu bertanya-tanya. Ren Xiaosu berbalik, dan tiba-tiba menemukan bahwa antara 31 dan 61 halaman di belakang buku itu adalah isi surat Russell dan temannya Tingens. Tingens, Russell yang terhormat, sejak Anda mengundurkan diri sebagai ketua asosiasi penyihir baru, para bangsawan itu telah mendapatkan kembali gaya lama mereka. Mereka ingin mengusir para penyihir asing untuk mempertahankan darah para penyihir dan mata dari visi yang benar. Mereka berpikir bahwa penyihir tidak boleh berdiri di depan dunia dengan cara yang adil dan jujur, upaya kita hanya sia-sia. Petik 2. Russell, Dear Tingens, saya sudah tahu kekhawatiran Anda, tetapi sekarang saya terobsesi dengan mantra tidak menyanyi, dan saya tidak punya energi untuk mengelola asosiasi sihir yang baru. Saya harap Anda dapat memilih pemimpin baru untuk memimpin Anda. Maju. Tingens, Great Russell, tolong katakan padaku terus terang, apa yang telah menyebabkan Anda begitu besar perubahan. Saya akan mengunjungi Anda pada tanggal 15 bulan depan, tolong jangan menolak. Russell, Tingens, saya tidak ingin melihat siapapun sekarang. Hidup ini singkat, saya harus menjelajahi misteri sihir tak terbatas dalam kehidupan terbatas. Ini membuat saya sangat kesal. Tingens, Russell yang terkasih, saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi saya harap Anda dapat memberitahu saya mengapa ini terjadi. Apakah ada penyihir bangsawan tua yang menculik keluarga Anda? Kali ini, petunjuk paling kritis akhirnya disebutkan dalam isi surat Russell. Dear Tingens, saya bertemu dengan ksatria Middle Earth yang kuat yang mengambil mata hitam dari saya. Saya mengerti apa artinya, saya bukan lawannya. Sederhananya, saya tidak bisa mengalahkannya, mata hitam benar telah diambil, dan saya tidak punya wajah untuk menjadi presiden asosiasi sihir. Kalian harap pintar, aku benar-benar tidak punya wajah. Tidak mengherankan bahwa penulis The Wizarding Book tidak menyebutkan masalah ini. Pihak lain jelas memiliki surat-surat ini yang dapat digunakan sebagai referensi. Dan dia tahu mengapa Russell berubah, tetapi dia tidak menyebutkan perubahan Russell. Ren Xiaosu tiba-tiba mengerti mentalitas penyihir ini. Bayangkan bagaimana rasanya ketika Anda menemukan bahwa idola Anda sedang dipukuli autis tiba-tiba. Penulis The Wizarding Book tidak menyebutkan masalah ini karena penulis The Wizarding Book juga autis. Saya harus mengatakan bahwa hal ini membuat Ren Xiaosu merasa cukup baru. Tidakkah mengharapkan Ren He begitu tangguh di era itu? Dia menoleh ke belakang, dan tiba-tiba sekelompok surat menarik perhatiannya. Tingens, Russell yang terkasih, saya menyesal mendengar tentang ini, dan saya menyatakan kesedihan saya. Tetapi saya tidak mengerti. Mengapa ksatria Middle Earth mengambil mata yang sebenarnya di tangan Anda? Russell, dia bilang dia akan menyelamatkan anak-anaknya dengan mata sungguhan. Bab 1099, petunjuk kedua tentang Ren He. Menyelamatkan orang dengan mata hitam pekat. Ren Xiaosu kecewa. Mata hitam pekat ini bukan obat. Bagaimana bisa digunakan untuk menyelamatkan orang? Apakah ini bukan senjata? Namun, Russell tidak menyebutkan apa-apa tentang menyelamatkan orang dalam surat itu, dan sepertinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ngomong-ngomong, itu mungkin dipukuli autisme, dan kemudian dengan susah payah mempelajari ilmu sihir. Namun, sangat disayangkan bahwa kehidupan Ren Xiaosu melalui sejarah sihir Russell, pihak lain gagal mencapai hasil dalam pemeran non-nyanyian. Russell seperti peneliti ilmiah pekerja keras, melelahkan sisa hidupnya hanya untuk menemukan terobosan baru untuk sihir. Namun, kenyataannya kejam, dan bahkan jika banyak pekerja ilmiah menikmati penyihir dan bekerja keras, adalah mungkin untuk menghabiskan seumur hidup di bidang penelitian mereka sendiri. Mereka mengabdikan seluruh masa muda dan semangatnya pada laboratorium dan sastra, tetapi mereka mungkin tidak dihargai. Ini adalah dunia nyata, dan tidak ada yang protagonis di dunia ini. Ren Xiaosu menoleh ke belakang, tidak hanya surat-surat antara Russell dan Tingens, tetapi juga yang lainnya. Fletcher, Russell yang terhormat, pergolakan baru-baru ini di dunia sangat mungkin melibatkan bahkan para penyihir kita. Beberapa bangsawan diam-diam menghindari dunia. Setelah mereka menggantikan Anda untuk mengendalikan kekuatan komunitas penyihir, mereka hanya fokus pada mengambil manfaat.
Tapi dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Russell, ada yang salah dengan dunia ini, kami membutuhkanmu. Ren Xiaosu tiba-tiba membeku ketika dia melihat ini. Apakah ini awal dari malapetaka? Meskipun surat itu tidak menyebutkan apa yang terjadi pada akhirnya, semuanya dikatakan dengan sangat samar. Tetapi bagaimana bisa kata-kata, situasi dunia yang bergejolak, dan dunia akan salah, membuat orang tidak memikirkannya. Ren Xiaosu dengan cepat membalik kembali dan ingin melihat balasan Russell. Di sini Russell berkata, Fletcher yang terhormat, saya telah memutuskan untuk kembali kepada Anda dan mengalami baptisan hidup dan mati bersamamu. Kekuatan ksatria Middle Earth yang tinggal bersama kami menemukan saya, untuk menunjukkan bahwa ia mengambil pandangan yang benar-benar hitam. Permintaan maaf Xian, rakyatnya juga akan membantu kita melalui kesulitan bersama. Saya akan kembali minggu depan, tapi sebelum itu, saya masih perlu mencapai kesepakatan dengan para bangsawan. Bencana ini mengharuskan kita untuk menghadapinya bersama. Pada titik ini, Russell akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan penelitian tentang pemeran tanpa nyanyian, dan kemudian maju ke depan untuk seluruh komunitas penyihir. Melihat saat itu, dia sudah berusia 50-an. Hal-hal berikut mungkin juga berhubungan, Russell sudah menggantung para bangsawan ketika dia masih muda, dan para bangsawan tua berani keluar setelah dia pensiun. Pada saat ini Russell keluar dari gunung, sebagian besar perjanjian dalam surat itu hampir sama dengan konsensusnya sendiri. Dari sudut pandang ini, Ren Xiaosu merasa bahwa Russell cukup marah. Menoleh ke belakang, itu adalah surat dari Russell untuk semua penyihir, semua orang, sekarang hidup dan mati masih hidup, Anda dan saya harus meninggalkan kecurigaan sebelumnya. Tidak tahu kenapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasakan tragis yang luar biasa dan indah. Kecuali kehilangan penglihatan hitam yang sebenarnya, Russell hampir tidak memiliki noda di tubuhnya, setelah orang seperti itu kembali ke hutan gunung yang tersembunyi. Dia berdiri lagi untuk hidup dan mati seluruh keluarga, dan akhirnya memimpin seluruh organisasi sihir untuk berhasil selamat dari bencana. Saya harus mengatakan bahwa organisasi penyihir dapat hidup dengan sangat baik hari ini, dan ia dapat sepenuhnya membandingkan 178 benteng di awal bencana. Dan sebagian besar kredit diberikan kepada Russell. Hanya saja setelah organisasi penyihir berhasil selamat dari malapetaka itu, para bangsawan tua segera tampaknya memiliki kekuatan nyata lagi, dan Russell tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak. Yang normal. Perlahan-lahan, kaum bangsawan tua mulai menghilangkan pengaruh Russell pada seluruh dunia sihir. Awalnya, itu adalah godaan, dan kemudian 7 kali memodifikasi garis besar umum sihir, dan nama penulis dihapus. Ren Xiaosu berkata dengan agak emosi bahwa typing pada awalnya ditetapkan oleh Sang Jenderal, dan Sang Jenderal tidak diizinkan untuk melihat typing. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba membeku dan melihat surat sebelumnya. Aku melihat surat Russell mengatakan. Pasukan yang Ksatria Bumi Tengah tinggali bersama kami menemukanku, orang-orang mereka juga akan membantu kami mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melewati kesulitan. Ini jelas menunjukkan bahwa Ren He meninggalkan organisasi yang mirip dengan Ksatria dan King He di negara penyihir, dan jika organisasi ini bertahan dengan para penyihir, maka harus ada organisasi seperti ini di negara penyihir. Misi istana sebelumnya adalah menemukan 4 petunjuk tentang Ren He di negara sihir, tetapi Ren Xiaosu tidak tahu kemana harus pergi untuk menemukan mereka. Sekarang, surat Russell memberi petunjuk, kekuatan Ren He adalah petunjuk kedua. Selama dia menemukan jejak kekuatan ini, tugasnya setengah selesai. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu memiliki kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ketika berada di Zuo Yunsan, Zero tiba-tiba bertanya kepada Ren Xiaosu apakah dia kesepian. Pada saat itu, Ren Xiaosu memang merasa kesepian. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kemana dia pergi, atau apakah dia memiliki kerabat, dan mengapa mereka meninggalkannya sendirian di hutan belantara. Perasaan ini sebenarnya sangat kesepian. Tapi sekarang, semua petunjuk menunjukkan bahwa dia sepertinya tidak seperti ini, dia tidak pernah ditinggalkan, tetapi di era itu tidak ada yang bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, situasi pastinya masih belum pasti. Anda harus mengumpulkan petunjuk terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Mei Ge keluar setelah mandi. Bagaimana?
apakah Anda menemukan petunjuk? Ada beberapa, kata Ren Xiaosu, yang pasti Ksatria Middle Earth benar-benar mengambil mata sungguhan, tetapi sekarang Middle Earth begitu besar, tidak ada cara untuk menemukannya. Mego menghibur, tidak apa-apa, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan yang ini, Anda pasti akan dapat membeli mata Anda sendiri di masa depan. Mega mengatakan ini karena dia tidak lagi merindukan mata hitam yang sebenarnya. Jika Ren Xiaosu menemukannya, itu adalah Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu berbelok dengan cepat, tapi aku menemukan petunjuk lain. Russell dan Fletcher menulis sesuatu dalam surat itu. Dia mengatakan bahwa pasukan yang ditinggalkan oleh Ksatria Bumi Tengah membantu penyihir mengatasi kesulitan bersama untuk mengkompensasi hilangnya hal tentang mata hitam sejati. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Mungkin orang yang kuat ini tahu tentang mata hitam sejati. Selama bencana, Timur Tengah menderita lebih banyak bencana daripada negara penyihir, sehingga organisasi kesatria di sana juga memiliki kesalahan pendek dalam warisan. Mereka tahu bahwa putra Ren He masih hidup, tetapi banyak informasi yang hilang. Semua orang kelelahan untuk bertahan hidup, dan itu normal bagi beberapa orang untuk tiba-tiba menemukan kecelakaan yang menyebabkan informasi tidak diteruskan ke rekan-rekan mereka. Tetapi para ksatria di negara penyihir berbeda, mereka selamat dari bencana bersama dengan penyihir, sehingga mereka memiliki peluang bagus untuk menyimpan informasi lengkap. Bab 1100, Gaya Negara Sihir. Apakah kamu tahu organisasi yang ditinggalkan oleh ksatria Timur Tengah? Ren Xiaosu bertanya pada Mei Ge. Karena mereka telah membantu para penyihir untuk menghindari bencana, maka setelah kehidupan dan kematian semacam ini berlalu, reputasi mereka harus sama menonjolnya dengan Russell Yah. Betapapun buruknya, semua orang harus menyimak channel Dongeng Donghua dan Akrab, tetapi saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya. Setelah mendengarkannya, Mei Ge berkata sejenak dan berkata, aku benar-benar ragu ketika melihat para penyihir, tapi tolong percayalah padaku, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin? Ren Xiaosu bingung. Mungkin mereka tidak mengikuti instruksi ksatria dunia menengah. Mego menganalisis. Tidak, Ren Xiaosu telah melihat organisasi Cavaliers, sebuah kelompok dengan kohesi dan keyakinan yang kuat, bagaimana mungkin agresi kolektif yang tiba-tiba terjadi. Mungkinkah mereka semua tewas dalam bencana itu? Mega mengatakan kemungkinan lain. Mungkin, Ren Xiaosu menghela nafas. Bencana yang mempengaruhi seluruh dunia memang terlalu menakutkan. Meskipun semua kesatria tewas di dalamnya, meskipun itu sedikit tidak dapat diterima, itu bukan tidak mungkin. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu memikirkannya, salah, jika mereka semua mati, istana tidak bisa membimbingnya untuk menemukan petunjuk ini. Dia masih memiliki 3 petunjuk untuk ditemukan. Jika organisasi ini dihancurkan, di mana dia dapat menemukan begitu banyak petunjuk? Istana tidak akan bercanda dengannya, jadi pasti ada petunjuk bagi organisasi yang didirikan Ren He di sini, tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tidak muncul dalam sejarah penyihir itu. Sepertinya saya harus mencoba keberuntungan saya perlahan-lahan. Pada saat ini, Ren Xiaosu datang dengan pertanyaan lain, ya, apa yang terjadi pada Russell pada akhirnya, saya pikir itu tidak ditulis dalam penyihir. Dia tidak menulisnya, dan saya kira kemungkinannya adalah bahwa penulisnya tidak jelas, atau tidak berani menulisnya, kata Mega. Apa yang terjadi? Ren Xiaosu membeku sejenak. Ayah saya mengatakan kepada saya ketika saya berbicara tentang sejarah liar sebelum Russell meninggal pada tahun ketiga setelah penyihir menghindari bencana, tetapi penyebab kematiannya diragukan. Kata Mega, kematian mendadak, dan tubuh Russell dengan cepat dikremasi. Tidak ada otopsi, tidak ada yang menyelidiki penyebab kematian, dan itu hanya dikremasi. Jadi ini membuat banyak orang meragukannya. Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari itu, kata Mega lembut. Yang paling penting adalah bahwa penglihatan hitam Russell yang sejati akhirnya jatuh ke tangan keluarga Tudor. Anda juga mengerti bahwa manusia pandai meragukan hewan. Hal penting tentang pengalihan minat ini, bagaimana itu tidak dibangkitkan oleh orang lain. Nanti, tanya Ren Xiaosu. Nanti, Mega berkata sambil tersenyum, kemudian Tudor menjadi keluarga negara penyihir terbesar, baik di dalam organisasi penyihir maupun di dunia sekuler.
Kekuatan dari visi nyata hitam memegang kekuatan ini. Bahkan jika mereka tidak berbakat seperti Russell. Ren Xiaosu mengangguk. Jika ada taruhan, maka tebakan itu kemungkinan benar. Paling tidak, dia sendiri lebih mau percaya bahwa Russell dibunuh. Hah? Ren Xiaosu kagum, mengapa keluarga Tudor terdengar begitu akrab? Apakah keluarga tunanganmu yang kau sukai gadis itu? Mei Ge tersenyum pahit, ya, jadi saya tidak benar-benar memiliki harapan. Anda mengatakan Anda ingin membantu saya mengambil kembali kekasih saya, tapi kami masih membicarakannya secara pribadi, bahkan jika kami menambahkan hingga 100 dari Anda. Tidak mungkin untuk mengguncang keluarga Tudor, belum lagi bahwa Anda bahkan bukan penyihir sekarang. Setiap kali Ren Xiaosu mendengar ini, ia ingin mengatakan kepada mago cara yang adil dan jujur, Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan penghancur penghalang. Belum lagi apakah dia bisa menghancurkan keluarga Tudor, bahkan jika itu benar-benar tidak mungkin, dia bisa kembali ke 178 benteng lebih dulu. Dan kemudian menggunakan kereta uap untuk membawa mobil kembali untuk menjejakkan kaki, Du Jiazhuang. Tentu saja, Tudor ini adalah nama keluarga, dan tidak ada yang namanya Du Jiazhuang. Ren Xiaosu berpikir demikian hanya untuk membuat dirinya lebih mengesankan. Yang disebut tidak dikenal itu mengerikan. Sebelum itu, dia tidak mengerti negara sihir, jadi dia selalu khawatir tentang apa karakter yang sangat kuat tersembunyi di sini, atau apa arti yang sangat kuat. Tetapi sekarang tampaknya kerajaan penyihir berusia 200 tahun hampir membusuk. Ren Xiaosu berkata kepada Mei Ge, tenang, aku akan membantumu dengan masalah ini. Mei Ge bergumam, membual dimulai lagi. Kapan Anda bisa memperbaiki masalah membual? Ren Xiaosu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, dan tidak banyak menjelaskan. Pada saat tertentu, dia benar-benar merasa bahwa Mego adalah template protagonis alami, tidak hanya dia bertemu Ren Xiaosu, jari emas yang paling kuat. Tetapi dia juga menjadi keluarga yang paling kuat di negara penyihir. Jika memang ada cerita tentang Mego, saat Mego bertemu Ren Xiaosu harus menjadi awal cerita, dan Ren Xiaosu membantunya menghancurkan keluarga Tudor adalah akhir dari cerita. Ren Xiaosu sangat menyukai plot ini. Dia seperti pria besar yang tersembunyi di balik layar. Makan, kata Mei Ge kepada Ren Xiaosu. Dengan mengatakan itu, Mego juga memerintahkan pelayan untuk mengambil anggur yang baik dari ruang bawah tanah menara penyihir. Kemudian Ren Xiaosu menyaksikan Mego duduk di ujung meja makan panjang, makan sesendok tahu mapo, dan kemudian dengan elegan minum seteguk anggur. Selain itu, Mei Ge masih menikmati tampilan, gerakannya sangat elegan. Ren Xiaosu tidak meremehkan tahu mapo dan babi suwir rasa ikan, sebaliknya hidangan favoritnya adalah daging suwir rasa ikan. Tetapi masalahnya adalah bahwa ia juga telah berpartisipasi dalam makan malam yang sebelumnya, mungkin mengetahui bagaimana masyarakat kelas tinggi berpura-pura ditata. Awalnya, negara sihir ini harus menjadi tempat kelahiran apa yang disebut gaya. Mengapa budaya negara sihir ini tiba-tiba bercampur aduk sekarang? Bangun! Pada saat ini, Mei Ge menyesali, babi suwir rasa ikan ini benar-benar lezat di bumi. Ia menggunakan wortel dan tenderloin terbaik, ditambah dengan jamur berbusa segar dan rebung, dan dimasak dengan rempah-rempah yang sangat lezat. Setelah makan daging suwiran rasa ikan, lemak yang tertinggal di mulut hanya mengimbangi asam anggur. Datang dan cicipi keterampilan koki penyihir saya, Tari. Ren Xiaosu juga mendengar untuk pertama kalinya bahwa orang-orang mengatakan bahwa irisan daging babi rasa ikan begitu mewah. Dia memperkirakan bahwa dia telah mengasimilasi negara sihir budaya dunia tengah selama beberapa tahun. Ketika Mei minum anggur merah, dia takut untuk mencocokkan bawang putih lainnya. Lagi pula, jika Anda makan daging dan bukan bawang putih, rasanya setengah enak. Pada malam hari, Ren Xiaosu datang ke kamar yang ditugaskan oleh Mego untuk beristirahat, dan selimut beludru lembut dan tidak normal. Tapi dia tidak tidur, tapi diam-diam melirik buku penyihir sambil menunggu dengan sabar. Lao Su telah naik ke atap, bersembunyi di bawah bayangan di bawah menara, siap untuk berburu. Ren Xiaosu tidak khawatir tentang bahaya, dia hanya khawatir mangsa tidak akan datang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, Di Yisulai,
di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.